Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kita sampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku ahli surga, jumpa lagi dengan saya Cecep Iskandar dalam channel Gila Bisnis Tanpa Utang. Hari ini saya pengen berbagi bagaimana strategi bisnis agar dalam kondisi apapun kita masih tetap eksis, masih tetap semangat. Jadi yang pengen saya sampaikan hari ini adalah bagaimana bisnis kita dalam keadaan pandemik seperti ini masih bisa berjalan. Walau tidak normal, tapi kita bisa bertahan. Jadi seperti janji saya, saudara-saudaraku, bahwa di channel YouTube bisnis ini ada dua tema yang mungkin sering saya share ke saudara-saudaraku semua. Yang pertama adalah masalah strategi bisnisnya atau bagaimana mengembangkan usahanya. Dan kedua adalah bagaimana kita juga dakwah dari sisi pemahaman masalah sejarah-sejarah Islam, terutama yang ada di Indonesia. Nah, insya Allah nanti akan ada selingan, di satu sisi bisnis, di satu sisi sejarah-sejarah Islam, agar kita sebagai umat Islam tersadarkan bagaimana perjuangan-perjuangan zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka sungguh luar biasa memperjuangkan Islam. Nah, kita juga bagian dari itu. Baik saudaraku, hari ini saya pengen berbagi dari sisi bagaimana marketnya. Pernah saya sampaikan, saudaraku ahli surga, kita ahli surga ya, bukan ahli neraka. Jadi ada 4 poin apa saudaraku? Silakan mungkin kalau ada teman-teman yang sudah menonton video ini, tolong subscribe dan tekan loncengnya agar kemanfaatan YouTube ini atau channel ini bisa dirasakan oleh semua orang. Oke, saudaraku, saya akan cerita sedikit bagaimana kita mengembangkan bisnis. Saya akan coret-coret sedikit. Kemarin di video yang lalu saya ceritakan bahwa, gimana saudaraku, masih ada yang ingat gak bahwa ada mapping begini ya? Oke, masih ingat saudaraku? Saya buat seperti ini. Di sini ada bulatannya. Nah, ini ada 4. Insya Allah kalau emang saudaraku melihat video saya yang kedua atau ketiga, itu ada strateginya. Saya hanya pengen bahas karena ini materinya akan banyak gitu. Jadi ini ada market di sini. Ini saya bilang market atau pasar. Nah, sebelum berbisnis, kita harus tahu dulu market atau pasar kita. Sahabat Rasulullah dulu, Abdurrahman bin Auf, mereka dari Mekah hijrah ke Madinah. Mereka menanyakan untuk itu, di mana pasar? Berarti yang disebut pasar itu market. Karena apa? Dalam bisnis itu kita harus memahami kita punya produk apa,
siapa pembelinya, itu yang disebut market. Kalau kita nggak pernah tahu siapa yang mau beli jasa kita, siapa yang mau beli produk kita nggak akan selamanya bisa eksis di bisnis ini. Terus kedua, sebelum kita ke market ini, kita memahami dulu bahwa berbisnis itu jangan cuman terbawa emosional. Karena pengen cepat kaya, akhirnya apa? Dia bisnisnya, istilah saya itu ya, babad alas. Itu semua bisnis digarap, tapi tidak ada satupun yang berkah dan barokah. Ingat saudaraku, bisnis itu nggak cuman untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Dan ada halal dan haram. Itu kita sebagai orang Islam harus memahami. Makanya kita harus benahin hubungan kita dengan Allah, benahin juga hubungan kita dengan manusia. Nah, dari sisi fikih muamalahnya kita harus paham juga. Yang bisnis yang mau kita garap atau kita iniin, apakah ada keharaman? Tidak. Contoh saudaraku, kita berbisnis minuman, tapi minuman itu homer itu ada di situ yang dilarang oleh agama. Mungkin untungnya besar, tapi ada yang dilanggar di situ. Itu berarti nggak haram di situ. Jadi kita harus paham. Jadi jangan sampai bisnis itu asal, tapi pada saat pelaksanaannya Allah tidak ridhoi. Ingat saudaraku, dalam hidup ini kita boleh tidak ada yang salah dari sisi bisnis atau usaha apa. Yang salah itu pengelolaannya. Kenapa pengelolaannya? Karena kita nggak memahami. Makanya saudaraku, kita harus paham dulu. Nah, balik ke sini saudaraku, bahwa market ini nomor satu dalam bisnis. Jadi kalau kita punya great people, great system, ya kan, terus value-nya, ini tidak akan pernah jalan yang ini kalau ini tidak ada. Jadi kita punya sesuatu yang dari sisi produk kita itu berbeda dari produk-produk atau dari perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi kan saudaraku, bahwa market ini penting. Setelah kita tahu market, produk apa yang mau kita jual. Nah, sama-sama kita misalkan ini air minum gitu contoh. Nah, air minum ini misalnya ya orang tahu gitu, mau merek apapun ini isinya air. Tapi kenapa dia bisa beli produk kita? Satu, dari sisi packagingnya, pastikan. Kedua, kita harus tahu bahwa produk kita itu ada manfaatnya. Contoh satu kecil saudaraku. Kita jualan madu misalkan ya. Ini kan madu banyak nih, madu Sumbawa, madu Baduy, madu manapun. Kita jangan jual madunya saudaraku, tapi jual khasiatnya. Gimana caranya? Itu bagian dari mapping nanti kalau di sisi bisnis gitu. Jadi mapping itu strategi dari sisi marketnya ya saudaraku. Nah, kita belajar buat kotak. Ini yang disebut comparison. Jadi kita mapping begini nih ceritanya saudaraku. Ini kompetitor kita nih ceritanya. Sama-sama jualan madu tadi saya bilang. Nah, kenapa kita jualan madu? Di sini kita nih misalkan. Nah, mereka produknya apa? Keunggulan mereka apa? Nah, kita kalau mau bersaing dengan dari strategi bisnisnya, kita harus berbeda dari yang ada. Makanya kenapa customer kita layak membeli kita, karena kita berbeda. Seperti saya bilang tadi, sama-sama jualan madu, tapi kita tambahkan bahwa madu itu bermanfaat, ada khasiatnya. Bagaimana zaman Rasulullah dulu misalkan selalu minum madu.
Nah, ini penting. Jadi kita jual khasiatnya. Emang betul itu bisa kita pertanggungjawabkan, khasiatnya menyegarkan, khasiatnya membuat kita sehat dan sebagainya. Jadi kita jangan bohong-bohong, saudara. Karena kalau bohong berarti kita mengundang keharuman. Jadi niat kita dalam bisnis itu bukan cuma untung rugi, tapi pastikan, saudaraku, bahwa apapun yang mau kita kerjakan hanya melaksanakan perintah Allah. Jadi jangan sampai tadi ini kita buat comparison ya, ini disebutnya. Jadi kenapa dia pilih perusahaan kita, misalkan perusahaan madu berkah misalkan. Ini kita berbeda. Jadi kalau kita nggak pernah tahu, bukan dalam artian kompetitor kita musuh, jangan salah saudaraku. Allah sudah menjamin rezeki semua orang. Tugas kita hanya berikhtiar. Jadi, saudaraku, ini penting. Kenapa? Kalau kita ini kompetitor dianggap musuh, itu berbahaya. Karena Anda akan menghalalkan segala cara. Itu tidak boleh. Karena sesuatu yang dilanggar, pasti Allah nggak ridhoi. Itu yang pertama dari sisi market. Kenapa? Sekalipun kita punya modal banyak, punya sistem timnya tangguh dan sebagainya, kalau nggak ada yang beli produk kita, mohon maaf, tutup itu perusahaan. Saya dalam bisnis juga, saya juga menangani beberapa bisnis juga. Ini yang kami lakukan, saudara. Karena kalau cash in karena marketnya nggak jelas, itu ada keterlambatan dana masuk. Pada saat keterlambatan masuk berarti ada jeda cash in kita kosong. Berarti ada peluang untuk kita apa, saudaraku? Ngutang. Dan ngutang ada sesuatu Allah nggak ridho. Ada yang bilang boleh, Rasulullah juga dulu pernah berhutang, tapi kan harus sesuai akadnya, harus sesuai adabnya. Ini penting, saudaraku. Jadi kenapa saya pengen selalu berbagi dari sisi bisnis? Karena kita mengalami itu gitu loh. Jadi nggak cuman kita cerita begini, real yang kita lakukan dan kita rasakan. Jadi saya berharap ke saudara-saudaraku bahwa dalam poin di sini adalah ya kita satu dulu ini, saya bahas satu aja dulu ya. Benahin dulu marketnya. Apa sih gitu yang kita jual? Jangan tetangga bikin warung, kita bikin warung. Terus tetangga jualan online, kita ikut-ikutan online. Itu namanya kalau di kami itu gak mikir gitu. Ingat saudaraku, kita dipimpin dengan dua. Yang pertama akal dan pikiran, kedua dengan nafsu. Mau dipimpin dengan yang mana kita? Otomatis kita sebagai orang yang beriman dipimpin oleh akal dan pikiran kita. Jadi ini penting, saudaraku. Nah, masalah rezeki juga sama. Setelah kita pantaskan bisnis kita agar bisnis kita jalan, urusan rezeki biarkan kita Allah yang ngatur. Sebagai orang yang beriman, bukankah dulu cerita bahwa saya dapat cerita dari guru saya, karena kita bisa begini, kita punya guru. Nah, guru harus jelas nasabnya kemana. Jadi Siti Hajar dulu lari-lari kecil, sapa marwah. Nah, dia mencari air untuk Ismail kecil karena kehausan. Tapi apakah Siti Hajar dapat airnya? Tidak kan? Enggak, dia langsung bawa. Tapi dari mana air itu keluar? Subhanallah, itu dari Allah melalui wasilahnya kakinya Ismail. Sampai hari ini kita tahu bahwa di Makkah itu ada air Zam-Zam. Nah, kita harus yakin bahwa kenapa nggak kita yang langsung dapat? Ya itulah cara Allah. Tugas kita ya tadi seperti Siti Hajar. Ikhtiar tugas kita, mencari apapun sesuai bidang kita. Urusan rezekinya atau urusan dari mana rezekinya itu urusan Allah. Nah, jadi saudaraku, di poin ini saya pengen bahas ini. Nanti di video selanjutnya
Yang kedua, ketiga, dan keempat akan kita bahas. Oke, saudaraku. Jadi jangan pernah kita patah semangat dalam bisnis. Apapun kita lakukan, yang penting satu, sesuai syariat yang Allah kasih terhadap kita. Demikianlah saudaraku. Jangan lupa tonton terus Gila Bisnis Tanpa Utang. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang gak berkenan atau yang gak sempurna. Demikianlah saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.